wawancara sebentar. Bisa wawancara sebentar. Kak, boleh nanya nggak, Kak? Kakak sendiri sudah berteman dengan almarhum sudah berapa lama, Kak? Sudah lama, 8 tahun, Kak ya. Informasinya juga ada akan perencanaan pernikahan. Rencananya juga ada membicarakan arah pernikahan, Kak ya. Kak, itu komunikasi terakhir dengan almarhum kapan, Kak? Dan bisa dijelaskan nggak, Pak, sedikit? Komunikasi terakhir dengan almarhum apa isi percakapan terakhir dengan almarhum dengan pastinya isi percakapannya ya sebatas komunikasi biasa ya, artinya ya komunikasi biasa lah Bang. Kalau misalnya orang hubungan dekat pasti menanyakan kabar bagaimana, sehat, karena kan 2 tahun dalam situasi LDR kan itu kan mempengaruhi kita bagaimana komunikasi. Cuma sebatas itu. Artinya nanti pendalamannya kita tunggu aturan mainannya Bang. Ya kan, artinya ini bukan wilayah kami, dan juga si Mbak Veranya juga dalam masa traumatis ya, dia belum bisa terima dengan keadaan saat ini. Lebih lanjutnya nanti kita bicara setelah pengungkapan dari penyidiknya diterbitkan. Tapi Mbak Vera sama kuasa hukum dijadwalkan hari di otopsi ulang. Apakah yang dugaan mau Kakak sampaikan dari pesan dari kasus ini? Dari apa yang ingin disampaikan, Kak? Itu aja, Kak. Ya, harapan saya semoga kasus cepat selesai. Jadi keluarga juga sama-sama. Kalau yang saat ini beredar ada ancaman dugaan pembunuhan melalui WhatsApp dari almarhum ke Kakak, itu benar Bang? Mengenai itu belum bisa kita pastikan Bang, karena ini kan masih dari satu pihak. Artinya kami juga nggak bisa bicara terlalu jauh mengenai apa itu mungkin komunikasi pengancaman atau segala macam. Belum bisa kita pastikan. Artinya ini cuma komunikasi yang memang terbangun sebelum kejadian. Ya sebatas memberitahu di mana posisinya, lagi apa, kan begitu. Nah, jadi mengenai itu mungkin belum bisa kita pastikan Bang. Sekali lagi saya sampaikan biar beritanya tidak bias mengenai adanya berita si Mbak Veranya dikomunikasikan sama Brigadir J tentang ada macam, itu belum bisa dipastikan karena ini masih dalam pendalaman. Karena posisinya waktu diperiksa sama penyidik ini masih traumatis. Artinya belum semua yang memang bisa dibicarakan gitu. Makanya ini dipanggil berkali-kali supaya Mbak Veranya juga lebih tenang, lebih soft, ya kan. Mungkin nanti ada pemeriksaan lanjutan, nanti kita akan kabari. Karena bagaimana kondisi Mbak Vera? Kondisi Mbak Vera seperti apa? Baik ya. Untuk otopsi ulang besok datang Mbak? Kalau Mbak Veranya mungkin belum bisa dipastikan datang atau tidak, ya pastinya sesuai jadwal yang sudah ditentukan, yang diberitakan oleh di media oleh Kadif Humas. Nanti kita cek, karena hari Selasa mungkin beliau ada di Jambi, tapi pastinya saya belum dapat jawab pastinya loh. Itu cuma pemberitaan yang diberikan sama Kadif Humas Mabes Polri. Artinya Rabu itu adalah jadwal yang belum bisa kita pastikan definitif. Ya, kita pantau sama-sama. Bang, ini pemeriksaan yang ketiga hari ini Bang? Yang sejak hari Jumat Dari hari kedua. Kalau ini dari Jumat baru. Mbak Vera diperiksa itu terkait Pendalaman seperti pendalaman karena kan ini kan ada berita simpang siur nih, Iya. ya kan, makanya dipanggil kembali karena kan ini Mbak Vera belum bisa menceritakan, flashback kembali. Artinya ya manusia itu kan punya keterbatasan dan daya ingat. Nah, ya penyidik berusaha bagaimana bisa flashback kembali. Ya, hasilnya nanti akan diinformasikan berdasarkan proses penyidikannya. Ya, di sini kita berbicara berdasarkan yang memang batasan pengacara. Saya tidak akan berbicara lebih. Untuk pasti nanti kita akan bicarakan. Terkait laporan pembunuhan terkait penganiayaan itu Pak? Iya, ini kan berdasarkan laporan yang memang dibuat sama tim kita di Jakarta, adanya 3 aduan pidana. Nah, tapi mengenai prosesnya, ya ini masih berjalan Mas. Artinya kita belum bisa menyimpulkan seperti apa, apakah itu memang pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, ataupun adanya kehilangan handphone, ataupun ada protak. Ini kan masih didalami. Artinya belum bisa kita pastikan bahwa itu adanya unsur pidana. Makanya di sini kita bekerja sama, ya. Kami sebagai lawyer Ramos Tabara saya Ferdi, dan kita hadirkan saksi yang memang untuk bisa pendalaman, untuk pengungkapan kasus. Tujuannya sama, ya. Sekali lagi saya bilang ini tujuannya sama. Kita bermitra dengan penyidik. Sekali lagi kita bukan tidak percaya, tapi nanti kita ungkap sama-sama. Ini kan dikawal.
Ada tekanan nggak bang dalam pemeriksaan tadi bang terhadap Mbak Vera bang? Gak ada, baik-baik saja. Artinya Mbak Vera di sini posisinya sangat nyaman, sangat happy. Ya mungkin capek lah ya, karena kita 2 hari berturut-turut diundang sama polisian. Satu lagi Bang, mungkin kalau boleh tahu Mbak Vera untuk komunikasi Terakhirnya. dengan Abang Pas hari H itu masih ada komunikasi tidak? ada tak komunikasi terakhir? Satu aja, Bang. Itu, Bang. Ada tanda-tanda ada Kak gitu Kak, ibaratnya ya gimana lah gitu Bang. Oke, untuk tanda-tanda sih nggak ada. Makanya di sini kan kita waktu Mbak Vera ditanya seperti apa ada tanda-tanda, tidak ada. Semua seperti biasa dia berkomunikasi sama si almarhum. Makanya di sini penyidik mencoba memflashback kembali. Memang tidak ada tanda-tanda. Oke. Artinya cuma sebatas nanya kabar di mana, lagi ngapain. Tapi pada hari itu masih tanya-tanya kabar bang ya, sebelum kejadian bang? Iya masih Oke. dalam situasi biasa-biasa. Dia pun kaget. Kapan terakhirnya bang? Hari kejadian bang ya, Jumat bang ya? Dia terakhir chattingan atau komunikasi dengan Brigadir J kapan Mbak Veranya? Terakhir komunikasi jam 16.43. 16.43 di tanggal 8 hari Jumat. Oh 16.43 masih komunikasi ya? Belum tentu. Jadi gini, kita nggak tahu Ya, kapan siapa yang meninggalnya ya. benar. Jadi maksudnya begini teman-teman Siap. wartawan, kalau menurut dari info yang kita dapat itu jam 17 itu kan belum tahu. Iya, benar. Siap. Makanya kita lakukan otopsi supaya apa? Ahli bisa menentukan kapan dan berapa lama dia sudah meninggal. Ya kan? Semua data yang kita terima ini masih dalam sifatnya belum pasti gitu. Jadi yang bisa kawan-kawan serap adalah bagaimana apa yang terjadi fakta saat hari ini gitu. Bukan dari ceritanya di sana tidak. Bang, memperjelas bang tadi yang disita dari Mbak Vera ada handphone ya, alat komunikasi untuk barang bukti ya. Nah, ini coba nih, Pak Oh, iya. Abbas ini yang Itu bisa barang- Boleh diperjelas bang? Satu buah handphone, iPhone itu merupakan alat komunikasi terakhir yang tadi saya bilang jam 16. Bagaimana sosok Brigadir J semasa hidupnya? Baik, penyayang. Selama dia menjadi ajudan itu, apakah dia sering juga kontak-kontakan sama Mbak Vera? Sering juga ya. Kenal sama Brigadir J itu waktu Mbak Vera masih kuliah kah? Iya. Masih semasa kuliah ya? Iya. Lewat apa waktu itu dia kenal sama Mbak Vera? Gimana? Dia kenal sama Mbak Vera itu bertatap muka kah atau melalui medsos atau bagaimana? Awal mula kenalnya? Ya, tetap muka. Tetap muka ya Mbak ya. Katanya mau menikah Mbak Vera sama Brigadir J. Iya, rencananya. Kapan itu Mbak? 7 bulan lagi. 7 bulan lagi. Apa sih yang membuat Mbak tertarik sama Abang itu Bang? Sama dia penyayang. Penyayang. Terus dia baik Selama ini banget. Selama ini ada nggak ya kekerasan atau apa yang terhadap yang Mbak rasakan? Nggak ada ya? Sifat kerasnya atau bagaimana? Tertutup nggak orangnya? Kalau sama Mbak? Enggak. Nggak tertutup ya? Berarti selalu menceritakan apapun yang terjadi gitu? Menceritakan yang terjadi. Iya, selama dia dinas di sana di Jakarta, sering cerita nggak? Curhat-curhat atau bagaimana? Enggak. Enggak ya? Kak, selama 2 tahun pernah diajak Abang ke sana Kak? Pernah. Ya, berapa kali Kak? Pernah tapi saya enggak ke sana. Oh nggak ke sana. Ada pernah ajakan cuma nggak mau ya? Iya. Kenapa nggak mau Mbak? Karena saya juga punya pekerjaan. Oh kerja. Kak itu kan almarhum ceritanya ke Mbak itu sebagai ajudan kah atau sebagai sopir kakak selama berkenalan selama 8 tahun Kak? Ajudan dari Kadif Propam. Iya. Oke. Mbak ini saat ini kan ada trauma mendalam. Apakah ini mengganggu keseharian kakak selama ada peristiwa ini? Apa yang kemudian dilakukan untuk kembali bisa pulih beraktivitas Kak? Apa saja dilakukan Kak? Udah ya? Oke lah siap. Keharapan untuk hasil otopsi. Sudah.